Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia, Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang, Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang, Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur, Pak, nah bunuh dirinya karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang, kita bukan lagi dituduh, sudah di penjara, masuk lagi caleg. Coba mikir, ini Indonesia, Pak. Pencuri, perampok, koruptor. Bapak mulai sekarang yang curi uang negara jangan kau bilang koruptor. Cantik sekali disebutnya. Bilang kau perampok. Panga. Orang Bugis bilang panga. Pencuri. Coba. Itu di Saudi Arabia. Pencuri. Dipotong kepalanya, Pak. Malaysia. Mencuri. Dipotong tangannya. Di Indonesia. Dipotong masa tahanannya. Pemilu kemarin, Pilpres kemarin, banyak orang hancur amalnya, Pak. Facebook, Twitter, WhatsApp, dia share semua kejelekannya orang. Jeleknya orang semua ditabur. Caleg-caleg lawannya dijelek-jelekkan semua. Nah, itu hancur amalnya. Itu nanti di akhirat kan ada orang datang. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangga, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah bertetangga itu di Ternate. Nah gosip, Kak. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah di-rebonding. Gara-gara fitnahnya, saya malu satu kota. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil itu puasanya. Habis puasanya 3 tahun. Habis puasanya 5 tahun. Saya ada yang datang. Saya juga ya Allah, saya pernah dicerita. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat jadi pegawai negeri. Saya tetap menjadi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP lagi, tetap tidak pegawai. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya, ambil sholatnya. Habis puasa, ambil sholat. Store lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya kalah di caleg. Habis sawaku kujual, karpetku, ambil kembali di masjid. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, sudah, ambil itu hajinya. Habis amalnya, Pak. Habis. Puasanya habis, sholatnya habis, hajinya habis, zakatnya habis. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya juga pernah dicerita kejelekanku. Allah berfirman, bagaimana? Habis amalku ya Allah. Bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya itu orang pernah kau sakiti. Ambil semua dosanya itu orang pernah kau fitnah. Ambil semua dosanya itu orang pernah kau hina. Habis amal kebaikannya, dosanya orang masuk. Maka saya, Pak, kalau nabuli ke orang di medsos, saya bilang, habis tong itu amalmu. Cari tamat terus, cabut itu amalakmu. Jadi kalau ada orang datang, Ustaz, nak benci sekali ke itu. Kenapa kau bilang, Dek? Nak cerita sama jelek tak? Bukan nak benci ke itu, Dek. Nak sayang, Kak. Maksudnya apa? Nanti amalnya itu nak kasih, Kak. Kalau dia mati, aku ambil semua amalnya, ambil dosaku. Maka bapak-bapak, kalau ada orang cerita jelek tak, diam. Nah kasih ke amalnya, dia kasih dosa tak. Kata Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Sudahlah. Suatu kali Umar bin Khattab datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ada anak muda, baik sekali agamanya, soleh, dia akan menikah. Sayangnya perempuan yang dia mau nikahi ini mantan pelacur. Ini laki-laki baik sekali, kasihan. Dan dia tidak tahu siapa calon istrinya. Apakah saya kasih tahu ya Rasul?
Ini laki-laki, siapa ini perempuan dia mau peristrikan. Nabi kalau bahasa di Makassar, Umar, kenapa tose kau sibuk? Apa urusanmu? Kenapa kau urusi orang? Kau tahu enggak kenapa itu laki-laki dia tidak tahu aibnya itu perempuan? Kau tahu enggak kenapa ini laki-laki dia tidak bisa tahu itu rahasianya itu perempuan? Siapa yang tutup rahasianya ini perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau yang ingin membongkarnya? Jadi Ramadan tinggalkan gosip. Kalau ada yang datang, tahu usah bos. Anu. Jangan bos. Ya. Sudah Mi. Yang bagus kalau datang orang apa kita bilang? Ustadz, katanya anu. Maka yang baik kita ucapkan apa? Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Cuma kan kita tidak. Bisa malmu bos. Satu, yang menghancurkan amal, suka cerita kejelekan orang. Ada orang yang boleh mencari-cari kejelekan orang. Ada pekerjaan yang malah dituntut mencari-cari kejelekan orang. Siapa? Jaksa, hakim, polisi. Itu cari-cari jeleknya orang. Tujuannya apa? Bukan cari uang. Ada juga itu Pak, aparat. Mana ini pasal ini. Aman. UUD ujung-ujungnya duit. GBHN apa itu? KUHP kasih uang habis perkara. Ada yang begitu. Ini tentu lebih besar lagi dosanya. Bukan menegakkan keadilan tapi memeras. Kenapa hakim, jaksa, polisi boleh mencari-cari kejelekan orang? Tujuannya apa? Supaya ditahu itu kejahatan, lalu diberitahukan kepada orang lain supaya dia tidak mengikuti kejahatan itu. Itu tujuannya. Yang kedua, yang menghancurkan amal. Apa itu? Qaswatul qalbi. Apa itu Ustaz? Keras hati. Maket doatina. Tidak mempan nasihat. Mudah-mudahan yang cepat pulang tadi ini, itu bukan keras hati. Pada zaman Nabi itu Pak, kalau ada orang mau ceramah dia pergi, Nabi bilang innal munafikin. Itu orang munafik. Tidak dengar dakwah. Ada itu yang begitu Pak. Itu pada zaman Nabi, kalau orang mau ceramah, makanya itu teman-teman kita tablik, kalau dia mau dengar, mau baca buku, langsung berkumpul itu. Berkumpul semua. Memang begitu pada zaman Nabi. Kita mau ceramah, mana pintu ku lompati ini? Lihat dulu. Tahu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah. Wajilat qulubuhum. Wa iza tuliyat alaihim. Ayatuhum sadathum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu yang bagus imannya apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ini dibacakan ayat Allah pulang. Itu orang Islam Pak dalam masjid. Orang Islam dalam masjid seperti ikan dalam air. Ada enggak ikan Pak? Coba lihat itu ikan kalau dalam air. Senang itu Pak, berenang ke sana kemari. Bapak-bapak, ada ikan tidak senang air? Ada? Pak, kira-kira ada ikan tidak senang air? Ada Pak? Ada. Ikan mau mati. Kalau ada ikan sudah tidak senang air, mau mati itu. Jadi kalau ada orang ceramah dia keluar, mau mati itu. Pernah saya selesai ceramah begini, tiba-tiba ada orang tua datang. Kusesa kena, kusisa saya kena. Kenapa Ji? Dari tadi saya mau kencing. Saya mau keluar, terpaksa ku tahan.
Kalau yang mau kencing silakan Pak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, itu tanda orang beriman. Dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kalau bapak selesai dengar ceramah senang perasaannya, bapak beriman. Tapi kalau dengar ceramah, selesai dengar ceramah, Nabi bilang, Pak Satpol PP, Pak Fandi, jangan mau lagi panggil itu ceramah. Saya tidak suka ceramahnya. Kenapa? Anam na bahas saya terusnya kena. Masalah kok bos. Itu orang mati hatinya itu Pak. Ya. Bahkan ayat berikutnya Allah jelaskan, orang yang dengar dakwah, kalau dia tidak suka dengar dakwah, ayat berikutnya dijelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Coba itu ada dalam Quran kan? Ayo, kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau nasihati atau tidak, kau dakwai atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Bahkan ayat berikutnya dijelaskan, khatamallahu, punya hati tapi tidak bisa dia pakai, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak mendengar, mereka lebih hina dari binatang. Jadi kalau ada orang Islam Pak sudah tidak tenang kalau dengar ceramah, tidak senang dengar dakwah, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang Pak? Tahu binatang? Tahu binatang toh? Kambing. Tahu kambing? Binatang. Tahu binatang? Kambing. Tahu kambing? Binatang. Itu kambing, mamaku di kampung sampai sekarang masih jual beli kambing. Itu kambingnya kalau ada nakal, ganggu temannya, tak. Langsung Nabi bilang mamaku, tikengi, tangkap, bawa di pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Haji, dega kata beli, tidak ada orang beli, palisui, kasih pulang, potong. Kambing, nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, makan sama-sama. Kalau ada di sini, mau diapain? Mau diapa Pak? Hah? Jual. Siapa mau beli bikin repot. Potong. Siapa mau makan? Orang mati jangankan dimakan, dipegang saja jenazahnya itu orang meninggal. Jijik kita pegang muka atas, setelah dipegang dicuci bersih-bersih. Itulah yang Allah jelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Jadi kalau ada orang Pak tidak suka dengar ceramah, bembe, kambing yang dua kaki, itulah dia. Malah nak musuh itu Ustaz, nabully. Saya nabully juga itu Ustaz Pak. Anak-anak muda nak bully Kak. Nabi bilang, Ustaz cerita sunnah-sunnah terus. Tak pernah memelihara sunnah. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Ada juga orang begitu Pak. Gara-gara jenggot. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Malah tuh dosaku itu. Kau ambil dosaku. Ya. 3. Yang menghancurkan amal. Kita ulang tadi. 1, tukang gosip. 2, keras hati. Apa dia tahu itu das? Wah, ilmunya lebih bagus ilmuku. Habis bos amalmu. 3, yang menghancurkan amal. Qillatul haya. Makuras siri. Tidak ada rasa malunya. Bahkan Rasulullah menjelaskan, sebenarnya pakaian orang takwa itu rasa malu. Ini yang sudah mulai tipis di Indonesia Pak. Coba lihat pejabat kita sekarang Pak. Bandingkan pejabat Jepang. Pejabat Jepang Pak, baru dituduh korupsi, sudah mundur. Bukan cuma mundur Pak, nak bunuh dirinya. Karena dituduh bahwa tidak terbukti. Jepang. Kita bukan lagi dituduh, sudah di penjara, masuk lagi caleg. Coba mikir. Ini Indonesia Pak. Pencuri, perampok, koruptor. Bapak mulai sekarang yang curi uang negara jangan kau bilang koruptor. Cantik sekali disebutnya. Bilang kau perampok. Panga. Orang Bugis bilang panga.
pencuri. Coba. Itu di Saudi Arabia, pencuri dipotong kepalanya, Pak. Malaysia, mencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, dipotong masa tahanannya. Dulu. Malu itu Pak orang kalau dibilang mencuri. Malu. Sekarang tidak malu Pak. Dulu. Malu orang pakai plat merah urusan pribadi. Dulu. Sekarang anaknya pakai pergi kuliah. Plat merah. Kuras siri. Dulu. Itu cewek kalau lewat pakaian mini-mini, apa orang bilang? Kuras siri. Dan sekali malunya itu. Kelihatan semua pahanya. Dulu. Sekarang, sini Pak. Bapaknya haji, mamanya haji. Pergi pengantin, bapaknya pakai songkok, mamanya pakai jilbab besar. Nah pegang anaknya di sini. Baru apa? Tidak pakai jilbab, anaknya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Modern tidak, dongok. Dulu. Kalau ada cewek dibonceng sama cowoknya, dipanggil itu anak, dia cari itu bapaknya. Mana itu adekmu yang cewek? Piko cari siapa yang bonceng, pukul itu yang bonceng, pukul juga itu adekmu. Kasih baku pukul. Dulu. Sekarang anaknya cewek, tinggal malam minggu di rumah, yang keluar kok nak. Nanti dia bilang koran tidak laku. Orang kalau berhasil puasanya, rasa malunya tinggi. Kalau bapak merasa berhasil puasa, tapi tidak punya rasa malu, tidak ada itu Pak. Tapi sekarang Pak yang namanya budaya malu hilang. Haji, tiap tahun pergi umroh. Azan di masjid, hayya 'alas shalah. Double 3, mendomi. Haji padoming. Kuras siri. Itu banyak begitu. Jadi kalau kau sudah haji, datanglah ke masjid. Sudah muka-muka sakaratil maut. Masih juga kalau lihat cewek, anak-anak. Sudah 70 umurnya. Semua kuras siri, semua itu habis amalmu. Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masih ada 3 tapi waktu yang sangat terbatas. Saya harus ke bandara karena penerbangan saya 6:30. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan